Hello teman-teman pecinta catur, welcome to my channel Mukas Chess Experience. Pertama-tama, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi mengenai update video-video selanjutnya. Pada video kali ini, kita akan membahas pertandingan pemain Indonesia di Olimpiade Catur Online yang diadakan dari 24 Juli hingga 30 Agustus. Di mana Indonesia sekarang bermain di divisi utama setelah sebelumnya berhasil lolos dari divisi kedua dengan menjadi peringkat ketiga. Jadi saat video ini dibuat, Indonesia sudah bermain 6 babak di Pool A divisi utama dan berhasil mengumpulkan 5 poin dari 2 kali menang melawan Zimbabwe dan Vietnam, 1 kali seri melawan Uzbekistan, dan 3 kalah dari melawan Jerman, Cina, dan India. Jadi pertandingan yang akan kita ambil adalah pertandingan Iren saat Indonesia melawan Jerman di babak 1 divisi utama Pool A, di mana Indonesia kalah dengan skor 2,5, 3,5 dari Jerman. Pertandingan Iren sebenarnya memang sangat disayangkan, di mana sebenarnya posisi Iren sudah sangat unggul di akhir-akhir permainan, tetapi Iren melakukan blunder yang sangat fatal sehingga berakibat kekalahan. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya, di mana pemain dari Jerman adalah Lana Zulze dan memegang buah putih. Lalu Iren Karisma Sukandar memegang buah hitam. Dan permainan dimulai dengan pion ke E4, lalu pion ke E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke C4, dan gajah ke C5. Dan posisi ini adalah pembukaan Italia atau Gioco Piano, di mana putih melanjutkan dengan variasi utama dengan langkah pion ke C3, dengan persiapan pion ke D4 untuk menguasai petak pusat. Lalu hitam kuda ke F6 menyerang pion di E4 dan putih melanjutkan dengan langkah yang lebih tenang dengan pion ke D3 untuk menjaga pion di E4, di mana lanjutan yang lebih agresif biasanya untuk putih adalah pion ke D4. Lalu hitam melanjutkan dengan rokade pendek dan putih juga rokade pendek dan pion ke D5. Hitam langsung melancarkan serangan di petak pusat sekaligus membuka jalan bagi gajah di C8. Dan putih memakan pion di D5 dengan pion, lalu kuda makan pion. Dan pion ke A4. Putih membuka jalan kabur bagi gajah di C4 dan juga langkah ini memberikan persiapan langkah pion ke B4 untuk memenangkan ruang di sayap menteri. Lalu hitam pion ke A6, putih mengembangkan perwira dengan kuda B ke D2, lalu kuda ke B6 mengancam gajah putih yang ada di C4. Tentu saja putih melarikan gajah ke A2, lalu hitam gajah ke G4, pion ke H3, putih mengusir gajah di G4 dan memberikan pertanyaan untuk gajah hitam apakah memakan kuda atau mundur ke H5, di mana hitam memilih mundur ke H5 dengan gajah ke H5 untuk mempertahankan gajahnya dan tetap memberikan tekanan terhadap menteri di D1. Lalu putih kuda ke E4 mengancam gajah di C5, gajah ke E7, benteng ke E1. Putih memberikan tekanan di sepanjang jalur E, sekaligus menyerang pion di E5 secara tidak langsung, di mana setelah langkah ini, putih bermaksud memainkan kuda ke G3 untuk mengancam gajah di H5 dan juga pion di E5. Sehingga hitam harus menukarkan gajahnya dengan kuda di F3, yang membuat gajah di A2 menjadi sangat aktif karena tidak ada lawan gajah yang sewarna. Oleh karena itu, hitam menjalankan gajah ke G6
Lalu pion ke A5 dari putih mengancam kuda di B6 dan hitam tidak bisa memajukan kuda ke D5 karena adanya ancaman menteri ke B3 yang mengancam kuda di D5 dan juga pion di B7. Oleh karena itu, hitam menjalankan kuda ke C8, lalu putih pion ke B4 untuk menjaga pion di A5 sekaligus memperbesar ruangnya di sayap menteri. Raja ke H8 dari hitam menghindari pin dari gajah di A2, sehingga hitam bisa memainkan pion ke F5 untuk mengusir kuda putih yang ada di E4. Lalu putih gajah ke E3 dan gajah ke H5 dari hitam. Karena langkah putih sebelumnya, hitam bisa memainkan langkah gajah ke H5 karena jika putih kuda ke G3 di sini, hitam bisa memakan kuda di F3 dengan gajah dan memenangkan pion di D3. Oleh karena itu, putih menjaga pion di D3 dengan gajah ke C4, lalu hitam pion ke F5 mengusir kuda, lalu putih kuda ke C5. Kuda ini memiliki ancaman memakan pion di B7 atau kuda ke E6 melakukan garpu terhadap benteng dan menteri. Oleh karena itu, hitam harus memakan kuda dengan gajah di sini dengan gajah makan C5. Gajah makan C5 dan kuda ke D6. Untuk menutup ancaman gajah di C5 terhadap benteng di F8, sekaligus menempatkan kuda ke posisi yang lebih baik. Dan juga ada ancaman terhadap gajah di C4. Dan putih melangkahkan gajah ke D5, di mana gajah ini mengancam memakan kuda di C6 dan memenangkan pion di E5. Sebenarnya hitam bisa menjaga pion di E5 dengan menteri ke F6 yang merupakan langkah terbaik di sini. Tetapi Iren memutuskan untuk memberikan pion di E5 dengan kuda ke E7 sekaligus mengancam gajah di D5 dan putih tetap memakan pion di E5 dengan benteng makan E5 yang sekaligus menjaga gajah di D5. Lalu hitam kuda ke G6 mengancam benteng dan di sini putih tidak melarikan bentengnya dan memberikan benteng di E5. Sebenarnya langkah terbaik dari putih di sini adalah dengan memainkan benteng ke E3 dan putih masih memegang inisiatif karena unggul satu bidak. Baiklah, kita lanjutkan. Di permainan, putih melangkahkan menteri ke E1 dan tentu saja hitam memakan benteng di E5 dengan kuda, lalu kuda makan E5 dan pion ke F4. Langkah pion F4 bertujuan untuk mencegah langkah pion ke F4 milik putih, karena jika putih bisa menempatkan pionnya di F4, kuda putih di E5 akan menjadi sangat kuat dan tidak bisa diganggu dari tempatnya. Lalu putih pion ke C4, pion ke C6 dari hitam mengancam gajah di D5, lalu putih gajah ke E4, hitam benteng ke E8 mengancam kuda di E5, lalu putih menjaga dengan pion ke D4 dan hitam kuda ke F7, memaksakan pertukaran perwira yang akan sangat menguntungkan bagi hitam karena hitam sudah unggul kualitas di sini. Benteng melawan gajah dan putih memakan kuda di F7, lalu gajah makan F7, menteri ke B1 menghindari pin benteng hitam terhadap gajah di E4 sekaligus menyerang pion di H7 dan Iren melangkahkan menteri ke H4 untuk menjaga pion di H7 sekaligus memberikan tekanan terhadap raja putih. Lalu putih menteri ke C2 dan hitam gajah makan C4. Langkah yang sangat baik dari Iren karena bisa mendapatkan satu pion dari putih yang ada di C4. Dimana jika menteri makan C4, maka benteng makan E4. Dan sekali lagi, hitam berhasil melakukan pertukaran perwira yang sangat menguntungkan baginya karena memiliki keunggulan kualitas. Oleh karena itu di permainan, putih menghindari pertukaran dengan gajah ke D6. Lalu gajah ke D5, hitam masih tetap mengajak putih melakukan pertukaran. Lalu putih gajah ke E5 dan pion ke F3 dari hitam.
untuk membongkar pertahanan raja milik putih, sekaligus mengancam gajah yang ada di E4. Dan putih memakan gajah di D5 dan pion makan gajah. Lalu pion makan F3 dan benteng ke E6 dengan ancaman penyerangan terhadap raja putih yang terbuka posisinya. Lalu putih melarikan rajanya dengan raja ke F1, lalu menteri makan H3 skak, raja ke E2, benteng ke F8, dan pion ke F4. Dan disinilah Iren melakukan blunder yang sangat fatal, padahal di posisi ini hitam sudah sangat unggul dengan keunggulan kualitasnya ditambah memiliki satu pion bebas di jalur H yang dapat melakukan promosi nantinya. Dan di posisi ini Iren melangkahkan benteng makan F4 dan tentu saja putih tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dengan melangkahkan menteri ke C8 skak dan skakmat tidak dapat dihindari oleh hitam. Memang sangat disayangkan di posisi ini Iren melakukan blunder yang sangat fatal, padahal posisinya sudah sangat unggul sebenarnya. Sebenarnya hitam memiliki banyak cara untuk memenangkan pertandingan, mengajak pertukaran menteri untuk menyederhanakan buah dengan menteri ke F5, ataupun dengan langkah yang lebih memaksa dengan menteri ke G4 skak. Jika pion ke F3 maka menteri makan F4, dan jika raja ke D2 maka hitam memiliki langkah paksaan dengan benteng makan E5. Jika pion F makan E5 maka benteng makan F2 skak dan mendapatkan menteri. Dan jika pion D makan E5 maka menteri ke F4. Jika raja ke E1 maka menteri makan E5 diikuti dengan memakan benteng yang ada di A1. Jika raja ke D1 maka menteri ke D4 dan juga mendapatkan benteng di A1. Baiklah teman-teman, memang sangat disayangkan di sini Iren melakukan blunder yang fatal pada langkah sebelumnya, karena jika Iren berhasil memenangkan pertandingan ini, Indonesia bisa memenangkan pertandingan melawan Jerman. Tetapi memang banyak faktor yang dapat menentukan hasil permainan di sini, seperti rasa gugup, ataupun karena faktor pertandingan ini diadakan dengan catur online dan pemain tidak terbiasa dengan hal ini, ataupun faktor yang paling mungkin adalah karena Iren sedang dalam posisi krisis waktu juga di sini. Yang tentunya banyak hal-hal yang dapat terjadi karena kegugupan pemain dalam menghadapi krisis waktu. Baiklah teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Jika ada salah kata dari saya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar di sini. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Baiklah, thank you for watching dan sampai jumpa di video berikutnya.